Tuhan, sedang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan dan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di Sampit dan bahkan di mana saja berada, supaya menjadi berkat firman Tuhan ini. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 dan pasal 30 ayat yang ke-24. Namun yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 dalam pasal yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya kasih tema untuk kita semua, yaitu ambisi untuk memperoleh keturunan. Ambisi untuk memperoleh keturunan. Banyak keluarga Kristen di dalam keluarganya mengalami satu pergumulan, yaitu mengenai tentang anak. Jadi apabila keluarga sudah dipersatukan untuk menjadi satu, tentu semuanya itu akan menginginkan di tengah-tengah keluarganya itu harus ada anak. Tetapi ada juga yang sampai kurun waktu yang cukup lama dia tidak mempunyai anak, sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu entah dia pergi ke dukun, entah dia pergi ke peramal-peramal, dan bahkan kepada tukang urut dan lain sebagainya. Nah, kita mau belajar kepada keluarga Yakub ini, di mana keluarga Yakub ini salah satu yang perlu kita pelajari, tetapi ada hal yang tidak perlu kita turuti dan tidak perlu kita teladani, yaitu di mana kakak adik antara Rahel dengan kakaknya Lea. Nampaknya di sini kita boleh melihat dari pasal yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31 sampai dengan pasal yang ke-30 sampai ayat yang ke-24. Ini kita melihat bahwa ada suatu pertarungan di antara Rahel dan Lea. Kenapa? Karena Rahel dia merasa cemburu sosial dan bahkan iri hati melihat kakaknya dicintai oleh Yakub, sehingga dia dihampiri, kemudian dia punya anak, sampai 4 dia punya anak. Sehingga itu yang membuat dia sakit hati, karena pada hakikatnya bahwa sebenarnya yang menjadi istri Yakub adalah Rahel, karena semenjak pandangan pertamanya dia berjumpa dengan keluarganya Laban, yaitu dia berjumpa dengan Rahel terlebih dahulu. Nah, sehingga melalui pandangan pertama itulah dia cinta kepada Rahel sebenarnya. Nah, oleh karena itu dia bekerja selama 7 tahun demi untuk mendapatkan Rahel. Tetapi ketika waktunya sudah sampai, akhirnya menikahlah mereka. Yakub tiba-tiba dinikahkan dengan Lea terlebih dahulu. Sebenarnya harus Rahel, tapi karena menurut kultur pada saat itu tidak memungkinkan, sehingga harus Lea kakaknya dulu yang harus menikah, begitu. Nah, itu yang membuat terjadi pertarungan untuk memperoleh keturunan. Nah, karena
sudah mencapai 7 tahun waktunya, lalu diperkenankanlah dari pamannya Laban untuk nikah dengan Rahel, sehingga Rahel dihampiri oleh Yakub, namun dia tetap mandul dan tidak punya anak. Sehingga dia datang kepada suaminya Yakub, dia marah, kalau saya tidak punya anak, saya akan mati. Dikatakan seperti itu ayat-ayat firman Tuhan yang sebelumnya. Tetapi dalam kemarahan itu dijawab oleh Yakub bahwa akukah yang menjadi Tuhan sehingga aku menutup kandunganmu. Nah, ini satu jawaban yang tegas diberikan kepada Rahel, supaya Rahel itu benar-benar percaya kepada Tuhan yang punya kuasa untuk memberikan anak, atau dengan kata lain tidak membuat mandul. Nah, kemudian singkat cerita bahwa setelah Ruben besar, dan akhirnya Ruben mendapatkan suatu buah dudaim. Buah dudaim itu adalah buah yang dipercayai, yang dikenal sebagai buah asmara. Nah, ini siasat perang daripada Rahel yang berikutnya untuk mengatasi kemandulannya, tetapi ternyata tidak berdaya guna. Nyatanya malah Lea, kakaknya, mendapat kesempatan untuk dia menambah lagi anaknya, sehingga dia punya anak lagi. Nah, ini membuat sakit hati Rahel tentunya, karena Rahel tidak punya anak, sampai-sampai dia menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, atau tidak lagi percaya kepada Tuhan yang punya kuasa untuk membuka kandungan. Dia harus mempercayai kepada buah dudaim. Implikasinya banyak sekarang orang-orang Kristen di dalam keluarga Kristen memakai istilah untuk mencari jalan pintas dengan berbagai macam cara untuk supaya dapat mendapatkan anak di dalam keluarganya. Dan tidak jarang juga pergi ke dukun, dan boleh dikatakanlah pergi ke mencari buah dudaim masa kini, istilahnya seperti itu. Artinya bukan berharap kepada Tuhan yang sang pemberi anak atau sang pemberi berkat melalui anak, tetapi justru percaya kepada hal-hal yang tidak mestinya orang Kristen lakukan. Nah, sepanjang perjalanan hidup, orang percaya semestinya harus tetap berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa di mana ternyata Rahel sudah didengar oleh Tuhan doanya, dan Tuhan sudah menghapuskan aibnya, di mana dia dibuka kandungannya dan dia mengandung, sehingga dia melahirkan seorang laki-laki, yaitu Yusuf. Itu sebagai suatu bukti bahwa Tuhan menepati janjinya. Nah, ini juga inilah yang menjadi pembelajaran bagi orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak harus bertaruh, kita tidak harus ambisi untuk mendapatkan keturunan sehingga dengan berbagai macam cara kita lakukan, bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi tetaplah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sang pemberi anak, sang pemberi berkat di dalam keluarga Kristen, sehingga sampai kapanpun kalau kita tetap bergumul dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya, dan pasti Tuhan akan berikan berkat bagi keluarga orang-orang percaya yang berharap kepada janji Tuhan. Sehingga dengan demikian dia merasakan berkat Tuhan yang luar biasa terus menerus di sepanjang hidupnya, dan dia
mengerti tentang kehendak dan rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Baiklah, sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, setiap keluarga-keluarga Kristen yang mengalami pergumulan mengenai tentang, mungkin di antara salah satu jemaat banyak yang masih sudah dipersatukan oleh Tuhan, tetapi masih mereka belum mendapatkan momongan atau anak di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat melalui anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.